Balapan GP Monaco yang berlangsung semalam bisa kami bilang cukup sukses menyajikan balapan yang menarik untuk ditonton meski minim overtaking. Drama hujan yang turun di awal balapan dan adu strategi antara Ferrari dan Red Bull menjadi topik hangat sejak kemarin. Untuk race-nya sendiri berhasil dimenangkan oleh Sergio Perez yang meraih kemenangan ketiga dalam karirnya dan menjadi pembalap Meksiko pertama yang menjuarai GP Monaco. Ia mampu menahan laju Carlos Sainz di posisi kedua yang menempelnya dengan ketat di fase-fase akhir balapan. Podium ketiga dihuni oleh Max Verstappen yang walaupun jalani akhir pekan yang bisa dibilang agak mengecewakan, tapi dia bisa memperpanjang keunggulannya di klasemen dari rivalnya Charles Leclerc yang lagi-lagi ketiban sial di balapan kandangnya. Leclerc yang sejatinya mendominasi balapan sejak start memang berhasil finish race, tapi nasib apes kembali menghampirinya dengan blunder strategi yang dilakukan Ferrari. Kegagalan Monte Carlo kemarin menambah panjang catatan negatif Ferrari dalam hal buruknya eksekusi balapan yang mereka lakukan. Apa sebenarnya penyebab tim kuda jingkrak lagi-lagi gagal dan kalah dari Red Bull? GP Monaco seharusnya jadi balapan yang bisa diselesaikan dengan mudah oleh Ferrari dengan kemenangan atau bahkan finish 1 dan 2. Leclerc berhasil raih pole position dan Carlos Sainz di posisi kedua adalah situasi paling ideal ketika datang di Monaco. Kondisi di atas angin seperti itu, 90% akan berbuah manis di akhir seandainya semua berjalan lancar. Tapi GP Monaco kemarin memang berbeda dari balapan-balapan normal. 10 menit sebelum start dimulai, hujan mulai mengguyur dan kekacauan sempat terjadi di grid. Keputusan race director F1 yang baru, yaitu Eduardo Freitas, untuk menunda prosedur start membuat situasi di grid menjadi chaos karena kebingungan soal pilihan ban. Setelah ditunda beberapa menit, formation lap akhirnya berjalan di bawah safety car. Tapi karena hujan yang terlalu deras dan kondisi trek yang ada beberapa bagian yang banjir, Eduardo Freitas lalu memutuskan menghentikan balapan sementara dengan berkibarnya red flag. Seusai terhenti 1 jam lamanya, balapan kembali dilanjutkan dengan rolling start di belakang safety car. Charles Leclerc mampu tampil bagus di fase awal race dengan mampu melebarkan jarak sampai 5 detik dari Sainz di belakangnya. Perang strategi dimulai ketika sudah waktunya untuk ganti dari ban full wet ke ban intermediate. Sergio Perez menjadi pembalap pertama di barisan 4 besar yang masuk pit dan ia berhasil keluar di posisi kelima di depan George Russell. Hal itu sangat krusial karena membuat Perez mempunyai ruang yang cukup leluasa di depannya untuk tancap gas. Kebingungan sempat melanda Ferrari ketika Carlos Sainz menolak masuk pit karena nanggung dan lebih baik menunggu langsung ke ban kering. Hal itu akhirnya disetujui oleh tim dan Sainz stay out di sirkuit. Tapi sayangnya, mereka terlambat dalam bereaksi ketika Leclerc masuk pit untuk ganti ban inter. Ia sudah masuk ke zona undercut Sergio Perez. Alhasil ketika si pembalap tuan rumah keluar pit, ia sudah ada di belakang Checo dan strategi undercut Perez berhasil dengan Max Verstappen yang tepat ada di belakang Leclerc. Momen krusial dalam balapan kemarin adalah keputusan aneh ketika Ferrari memutuskan melakukan double stack kepada kedua pembalapnya untuk ganti ke ban kering. Yang membuat tifosi gemas, tentu miskomunikasi di radio Leclerc di mana tim yang awalnya menyuruhnya masuk pit tiba-tiba saja memintanya untuk stay out. Leclerc yang terlanjur masuk pit tentu marah-marah dan sayangnya itu sudah terlambat. Strategi double stack atau lakukan pit stop kedua mobil sekaligus dinilai kurang pas karena jarak antara Sainz dan Leclerc terlalu dekat. Akibatnya pembalap Monaco tersebut sedikit tertahan karena jeda waktu peralihan dari pit stop Sainz. Hari Ferrari makin kacau setelah Sainz terganggu oleh trafik ketika lakukan outlap dan Red Bull mencium bau-bau strategi overcut. Mereka langsung bereaksi dengan lakukan pit stop double stack kepada kedua pembalapnya dan strategi overcut-nya berhasil. Dua Red Bull sukses melompati masing-masing dua Ferrari. Sergio Perez ambil pimpinan lomba dari Sainz dan Verstappen rebut posisi 3 dari Leclerc. Sejak saat itu, balapan yang semula ada di bawah kendali dari Ferrari langsung berubah 180 derajat berpihak ke Red Bull. Walaupun sempat menempel ketat di akhir karena perbedaan pemilihan ban seusai red flag kedua, tapi itu percuma karena Perez akhirnya berhasil bertahan dan keluar sebagai pemenang di GP Monaco. Oke, setelah sedikit rekap tentang bagaimana jalannya perang strategi antara mereka berdua, sebenarnya apa kesalahan Ferrari di Monaco kemarin dan menyebabkan mereka gagal amankan kemenangan di sana? Setidaknya ada 2 blunder yang diperbuat oleh Ferrari dan bertanggung jawab atas kekalahan mereka. Pertama adalah Ferrari gagal mengendus strategi undercut Perez di pit stop pertama. Charles Leclerc seharusnya tidak masuk pit ketika itu dan mengikuti Carlos Sainz untuk stay out.
Apa yang dilakukan Sainz adalah strategi terbaik karena kondisi sirkuit yang mulai mengering, maka cukup nanggung untuk ganti ke ban Inter. Apalagi situasinya saat itu Leclerc sudah ada di zona undercut Perez yang lebih cepat dengan ban barunya. Akan jauh lebih baik jika Ferrari tetap menjaga Leclerc untuk stay out di sirkuit dengan ban full wet sampai tiba waktunya untuk ganti ke ban kering. Atau mereka bisa langsung bereaksi sejak awal untuk memasukkan Leclerc satu lap setelah Perez masuk pit. Tapi sayangnya itu semua terlambat dan Ferrari salah langkah di titik ini. Dosa kedua tim kuda jingkrak ini kemarin adalah mereka terlalu terburu-buru ganti ke ban hard. Sebenarnya kalau mau mengakui Ferrari sebelum ganti ke ban hard, sebenarnya sudah ada di posisi yang sulit. Kegagalan mereka mengendus strategi undercut Perez membuat strategi mereka tidak terkendali. Semua itu akhirnya membawa ke pergantian ban hard yang kesannya terlalu terburu-buru dilakukan. Carlos Sainz mau tidak mau harus segera pit karena ia mulai dikejar Perez yang terbang di belakangnya dengan ban intermediate. Sedangkan Charles Leclerc kita tahu sendiri dia mengalami miskomunikasi dengan terlanjur masuk pit dan lakukan double stack yang merugikan dirinya serta membuat kemenangan di depan mata hilang seketika. Ketika keluar pit, kedua pembalapnya kesulitan dengan ban hard yang butuh waktu untuk mencapai suhu dan grip optimal. Ditambah, Ferrari salah kalkulasi karena Carlos Sainz malah terjebak di belakang Nicolas Latifi saat outlap seusai pit, membuatnya kesulitan mendapat grip maksimal dari ban miliknya. Hal itu kemudian dicium Red Bull sebagai kesempatan emas untuk lakukan overcut karena pace kedua pembalapnya jauh lebih kencang. Satu lap setelahnya, duo Red Bull masuk pit dan langsung berhasil melompati masing-masing kedua pembalap Ferrari. Kacaunya tim kuda jingkrak di GP Monaco kemarin juga tidak lepas dari peran Red Bull yang berani ambil inisiatif untuk memasukkan Perez di pit stop pertamanya. Stintnya memakai ban intermediate adalah hal yang sangat krusial untuk kunci kemenangan. Seperti yang kami katakan di preview, kalau Red Bull hanya perlu memberikan Ferrari tekanan saat balapan untuk membuatnya melakukan kesalahan. Itu terbukti di race kemarin jika Ferrari masih belum bisa mengatasi tekanan dengan kebingungan mereka dalam hal strategi. Terlalu banyak kesalahan dan masalah yang dibuat sendiri oleh Ferrari. Sudah sangat banyak poin yang terbuang karena blunder-blunder, baik dari tim maupun dari pembalapnya sendiri. Ferrari harus segera muhasabah diri, atau kalau perlu satu tim harus mandi kembang 7 rupa, supaya semua orang di sana bisa berpikir secara jernih ketika balapan dan momen-momen amburadul seperti di Monaco kemarin tidak terjadi lagi. Yang jelas, Ferrari sangat amat memalukan pada race kemarin dan saat ini mereka tidak pantas untuk menyandang gelar juara apapun.